Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ica di channel Afrian Aquatic. Di video kali ini, Ica akan membahas tentang genetik ikan gapi albino. Jangan kemana-mana karena Ica akan menjelaskan setelah intro berikut ini. Kalian para pecinta ikan gapi pasti sudah tidak asing dengan istilah kata albino. Ya betul sekali. Tentunya ikan albino memiliki ciri khas pada matanya yang berwarna merah. Tetapi kesimpulan albino yang benar yaitu, albino adalah kelainan genetik yang terjadi akibat melanin tidak terekspresi secara fenotip, atau pigmen warna hitam tidak terekspresi pada fenotip. Jadi gapi albino ditandai dengan mata merah. Dan apabila warna matanya tidak merah atau masih berwarna hitam, itu bukan albino ya guys, melainkan blonde atau sebagainya. Sebenarnya mutasi atau kelainan pada ikan gapi adalah cacat genetik. Cuma kasusnya pada ikan hias. Albino ini menjadi buruan para pecinta ikan hias dan sangat melonjak permintaan pasarnya. Maka salah satu cara untuk memperbanyak albino ini dengan cara distabilkan. Karena albino ini termasuk gen resesif atau gen yang lemah terhadap gen dominan. Jadi disinilah tugas para breeder untuk menstabilkan gen resesif. Di alam liar kita lihat bahwa kasus albino ini jarang terjadi. Hal itu dikarenakan kasus albino ini harus melalui inbreeding dan selective breeding. Cuma kalau di alam liar perkawinannya massal. Albino itu sebenarnya banyak jenisnya. Tetapi dalam kasus ikan gapi albino terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu RREA atau Real Red Eyes Albino, atau istilahnya True Albinism, atau warna merah yang disebabkan hilangnya warna hitam pada retina mata yang fungsinya menyerap cahaya, atau biasa disebut albino mata merah cerah. Yang kedua ada WREA atau Wine Red Eyes Albino. Ada juga yang menyebutnya Lutino atau albino yang masih sedikit sekali menyisakan warna kehitaman pada matanya. Biasanya albino ini bermata merah lebih gelap atau merah tua. Dan kalau timbul pertanyaan, mengapa bisa kehilangan kemampuan memproduksi pigmen melanin? Karena sel-sel tubuh ikan akan menyerap protein sebagai penghasil melamin. Sedangkan tidak seluruh protein diserap dalam kondisi bagus. Tetapi ada juga yang rusak. Nah, yang rusak ini penyebab gagalnya produksi melanin. Hal ini biasanya terjadi pada kasus inbreeding yang terus-menerus. Dan untuk mendapatkan ikan gapi albino, para breeder harus tahu rumus untuk menstabilkan ikan gapi albino ini. Karena di kasus ikan gapi albino ini dibagi menjadi dua jenis. Jadi untuk persilangannya, untuk mendapatkan hasil albino Ica akan memberi gambaran saja. Kurang lebih seperti ini. Apabila kita melakukan inbreeding dari mata hitam yang berlangsung lama, bila anakannya muncul albino, maka albino itu dikawinkan dengan saudaranya yang albino. Misal yang muncul albino cuma satu ekor, entah jantan ataupun betina. Kita bisa mengawinkan albino itu dengan saudaranya yang bermata hitam. Karena albino itu bersifat autosom, atau bisa diturunkan dari indukan jantan ataupun betina ke anakan jantan dan betina. Dan albino ini juga termasuk dalam golongan gen resesif. Jadi apabila albino yang resesif dikawinkan dengan mata hitam, diperanakan pertama pasti anakannya muncul yang berbase body gray bermata hitam semua. Karena gray adalah dominan, jadi resesif dikawinkan dengan dominan, hasil peranakannya akan mengikuti dominan. Jadi untuk mendapatkan albinonya kembali, peranakan F1 dikawinkan dengan saudaranya F1. Untuk anakan F2-nya kali ini cukup beragam.
Ada yang bermata hitam dengan kode A besar A besar. Ada juga yang bermata hitam lagi, tetapi dengan kode A besar A kecil. Dan yang terakhir ada yang bermata merah dengan kode A kecil A kecil. Kalaupun sudah mendapatkan albino, tinggal kita kawinkan lagi dengan albino saudaranya. Diperanakan F2 sudah keluar albino dan diteruskan lagi ke F3, F4 dan seterusnya hingga mencapai titik stabil. Jadi memang panjang prosesnya untuk menstabilkan ikan gupi albino ini. Dan kalian sudah beruntung karena sudah banyak varian strain ikan gupi albino yang sudah distabilkan oleh breeder sebelumnya. Jadi apa kalian tertarik untuk mencetak ikan gupi albino dengan strain yang baru? Walaupun prosesnya cukup panjang, tapi bila dilakukan pasti usaha tidak akan mengkhianati hasil. Terus semangat breeder ikan gupi Nusantara. Dan untuk pembahasan di video kali ini cukup sampai di sini ya guys. Semoga ilmu yang Ica jelaskan kali ini bermanfaat. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan like. Kalau kalian masih ada yang kurang paham, tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan bagikan video ini kalau bermanfaat bagi teman dan lingkungan kalian. Mohon maaf bila penjelasan di video kali ini sedikit membingungkan. Terima kasih sudah menonton.